Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aula Surya Thayyibah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 41302048. Video ini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan judul artikel Pengaruh Manajemen Kelas terhadap Disiplin dan Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar. Adapun latar belakang dari artikel yang sudah saya buat yakni yang pertama, mengapa manajemen kelas yang efektif menjadi kebutuhan mendesak dalam dunia pendidikan khususnya di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana dampak masalah kedisiplinan siswa terhadap prestasi akademik mereka. Yang ketiga, mengapa guru perlu mampu mengelola kelas secara efektif untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, bagaimana lingkungan belajar yang dikelola dengan baik dapat membantu siswa mengembangkan disiplin dan mencapai hasil akademik yang lebih baik. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengungkapkan pengaruh manajemen kelas terhadap kedisiplinan siswa. Yang kedua, mengungkap pengaruh manajemen kelas terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketiga, menunjukkan bahwa pengelolaan kelas yang baik tidak hanya berdampak positif pada kedisiplinan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan hasil belajar. Jenis penelitian dari artikel yang sudah saya buat ini melalui metode studi literatur. Waktu penelitiannya pada bulan Januari 2025 dan subjek penelitiannya data sekunder dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Prosedur penelitian ini dilakukan melalui pemilihan literatur yang relevan dengan topik pengelolaan kelas, kedisiplinan, dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik analisis isi yang melibatkan identifikasi tema-tema kunci dan menemukan pola hubungan antara manajemen kelas, kedisiplinan, dan hasil belajar siswa. Instrumen penelitian ini yakni melalui panduan analisis dokumen yang berfungsi untuk mengidentifikasi tema utama dari literatur yang dianalisis dan menemukan pola-pola hubungan antar variabel yang diteliti. Teknik analisis data yakni analisis deskriptif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam teknik ini, peneliti mengidentifikasi hasil-hasil utama dari literatur yang ditinjau serta menghubungkannya dengan permasalahan yang diangkat. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang relevan kemudian dirangkum untuk menunjukkan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Kriteria keberhasilan diukur dari penerapan aturan yang konsisten, partisipasi aktif siswa, serta peningkatan hasil akademik yang dicapai melalui manajemen kelas yang efektif dan lingkungan belajar yang kondusif. Definisi manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan dan memelihara suasana kondusif dalam pembelajaran di kelas. Kegiatan ini meliputi perencanaan pembelajaran, manajemen waktu, struktur kelas, dan manajemen perilaku siswa. Tujuan utama pengelolaan kelas adalah menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Manajemen kelas berfokus pada 3 komponen besar. Yang pertama, content management, yang kedua, conduct management, dan yang terakhir, convenant management. Elemen-elemen penting dalam manajemen kelas. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Ini merupakan tahap awal pengelolaan kelas yang meliputi penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan bahan, dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, aturan dan harapan yang jelas.
Menetapkan aturan kelas dan harapan perilaku sejak awal membantu siswa memahami apa yang diperbolehkan dan tidak di dalam kelas. Aturan yang jelas dan konsisten dapat mengurangi gangguan serta meningkatkan keterlibatan siswa. 3. Pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu yang baik melibatkan perencanaan kegiatan yang efisien dan menghindari pemborosan waktu di dalam kelas. Guru yang terampil dalam mengelola waktu dapat memaksimalkan waktu belajar siswa. 4. Pengaturan tata ruang kelas. Ini mencakup penataan ruang kelas yang nyaman, fungsional, dan mendukung kegiatan pembelajaran. 5. Strategi untuk mengelola perilaku siswa. Mengelola perilaku siswa melalui pendekatan proaktif seperti penguatan positif dan menggunakan konsekuensi yang tepat untuk perilaku yang tidak diinginkan adalah aspek penting manajemen kelas yang baik. Hubungan manajemen kelas dengan peningkatan disiplin siswa. Menurut Sari 2017 menyatakan bahwa dalam dimensi disiplin belajar terdapat kontribusi mengikuti pembelajaran yang mana indikator yang mencerminkan kontribusi siswa dalam mengikuti pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Perhatian yang baik saat belajar. 2. Kehadiran siswa. 3. Partisipasi penuh. 4. Menepati waktu. Salah satu aspek kunci manajemen kelas adalah penerapan disiplin yang efektif. Siswa yang mengikuti kelas yang dikelola dengan baik cenderung mengikuti aturan dan berperilaku positif. Sebaliknya, pengelolaan kelas yang buruk dapat menyebabkan perilaku siswa yang negatif seperti ketidakhadiran, ketidaktaatan, atau gangguan selama pembelajaran. Semua faktor tersebut dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengikuti peraturan kelas sehingga berkontribusi terhadap kedisiplinan belajarnya. Strategi manajemen kelas untuk meningkatkan disiplin siswa ada beberapa aspek kunci diantaranya. Yang pertama, pengelolaan visi kelas. Menurut Isa Putri Istiqomah dan Yunita pada tahun 2024, pengelolaan visi kelas seperti penataan tempat duduk, pencahayaan, serta ventilasi yang baik sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Hal ini dapat membantu siswa lebih fokus dalam belajar dan mengikuti proses pembelajaran yang baik. 2. Pengelolaan sosio-emosional guru. Menurut Yantoro pada tahun 2020 menekankan pentingnya aspek sosio-emosional di mana guru perlu bersikap sabar, demokratis, serta mampu menggunakan intonasi suara yang tepat untuk menjaga perhatian siswa selama pembelajaran. Dengan membina hubungan positif dengan siswa, guru dapat menciptakan suasana kelas yang lebih harmonis dan disiplin. 3. Pengelolaan organisasional. Menurut Saputri pada tahun 2024, keterlibatan siswa dalam organisasi kelas akan membangun disiplin karena mereka belajar bertanggung jawab atas peran dan tanggung jawab yang diberikan. 4. Pengaturan tugas dan waktu. Dengan penekanan pada pengaturan tugas dan waktu, guru dapat membantu siswa untuk disiplin dalam mengerjakan tugas dan membagi waktu dengan baik antara belajar dan bermain. Studi kasus tentang penerapan manajemen kelas dalam meningkatkan disiplin siswa, yakni pada penelitian Siahan dan Tantu pada tahun 2022 di salah satu SD di Kupang. Penerapan tata tertib kelas terbukti efektif dalam pembentukan sikap disiplin siswa di sekolah dasar dan menengah. Penelitian ini ditemukan bahwa disiplin dapat ditingkatkan melalui peraturan kelas yang jelas dan prosedur yang konsisten, juga disertai dengan konsekuensi dan penghargaan yang sesuai dengan perkembangannya. Hubungan antara manajemen kelas terhadap motivasi belajar siswa. Menurut Warsono dalam Ari Kunto, manajemen kelas adalah usaha untuk menciptakan kondisi yang optimal dalam kegiatan belajar mengajar.
Ketika guru berhasil mengelola kelas dengan baik, siswa mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk belajar, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami materi dan mencapai prestasi yang lebih baik. Menurut Hidayatullah dalam Warsono, menegaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan kelas yang melibatkan prinsip kehangatan, antusiasme, keluasan, variasi, dan disiplin dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana ini memotivasi siswa untuk belajar lebih giat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan hasil belajar mereka. Jadi, pengelolaan kelas yang baik tidak hanya menciptakan suasana belajar yang kondusif, namun juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi yang tinggi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Studi kasus tentang peningkatan prestasi belajar melalui manajemen kelas. Berdasarkan studi kasus yang ada pada penelitian Kusman di Sekolah Dasar Islam Terpadu Alami Subang, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kelas di SD IT Alami Subang memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Pengelolaan kelas yang baik seperti menciptakan suasana belajar yang nyaman, menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, dan inovasi dalam proses pembelajaran berhasil meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa di sekolah. Hal ini didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan yang bersih, dan keterampilan guru yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas yakni dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan fisik meliputi aspek seperti penampilan kelas, pengaturan tempat duduk siswa, dan penyimpanan barang. Faktor yang kedua yakni faktor sosio-emosional, meliputi hubungan interpersonal antara guru dan siswa, serta antara siswa itu sendiri. Implikasi penelitian. Rekomendasi bagi guru dalam menerapkan manajemen yang efektif. Untuk mendukung efektivitas manajemen kelas, guru disarankan untuk menerapkan strategi manajemen kelas yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan keterlibatan siswa, dan meminimalkan gangguan. Guru juga perlu terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Lalu implikasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan. Manajemen kelas yang efektif mempunyai implikasi penting terhadap kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, pada suatu penelitian ditemukan bahwa pengelolaan kelas berada pada kategori cukup efektif dan disiplin belajar siswa berada pada kategori sedang. Dengan adanya pengaruh yang signifikan pengelolaan kelas terhadap kedisiplinan belajar siswa. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa manajemen ruang kelas mempunyai pengaruh positif sebesar 17,20% terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 1 Luwung Gede, Kabupaten Tanjung. Oleh karena itu, guru harus mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk menerapkan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan dan hasil belajar siswa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kelas yang efektif yang mencakup penegakan aturan yang konsisten, perencanaan tata ruang yang baik, manajemen waktu, dan strategi pengelolaan perilaku yang tepat, berkontribusi positif terhadap peningkatan kedisiplinan siswa. Lebih jauh lagi, pengelolaan kelas yang efektif juga mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar, yang kemudian berdampak langsung pada peningkatan prestasi akademik. Penelitian ini membuktikan bahwa guru memainkan peran kunci dalam menciptakan suasana kelas yang mendorong pengembangan disiplin dan keberhasilan siswa. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi penerapan strategi pengelolaan kelas berbasis teknologi untuk mendukung pengelolaan kelas yang lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Penelitian juga dapat fokus pada bagaimana variasi metode pembelajaran dan pendekatan individual mempengaruhi peningkatan disiplin dan prestasi siswa. Sekian presentasi video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.